Bahkan juga sekarang TikTok juga ikut ke XL bundlingnya. I see. Cuan enough ya. Cuan enough. Hai guys, balik lagi sama aku Nabila. Kita akan ngobrol-ngobrol di pojok saham. Yeay gitu. Nah, hari ini aku ditemenin dengan Mas siapa nih Mas? Saya Restu Pamungkas dari analis NH Korindo Sekuritas, khususnya di sektor telco. Oke, Mas Restu. So, kali ini kita akan ngebahas tentang sektoral outlook telekomunikasi. Mas Iya. Restu, boleh jelasin sedikit nggak Iya, sih? kita lihat kan dari sebelumnya data PDB yang rilis itu sekarang berada di minus 5,3% ya. Dan di situ kita bisa lihat sendiri semua sektor berdampak turun akibat dari penerapan PSBB ya. Dan kita lihat dari sektor dari industri telekomunikasi sendiri itu yang naik paling tinggi ya. Itu ada sekitaran 10,88%. Nah, itu naik paling tinggi di antara semua sektor yang tumbuh. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu juga, secara year on year juga, itu tumbuh hanya sekitar 9,6%. Nah, kita bisa lihat sendiri di sektor industrial juga, itu artinya telekomunikasi selama PSBB ini berpengaruh penting ya di sektor informasi dan komunikasi gitu secara sektoralnya. Oke, thank you nih Mas Restu infonya. Nah, kalau misalnya dari obrolan tadi, Iya. kira-kira tuh saham dari telekomunikasi apa sih yang cocok untuk kita koleksi? Iya, kalau dari kita sendiri dari NHKSI itu merekomendasikan dari dua saham ya, dari saham Telkom dan juga Excel. Kita memilih dua saham itu karena kedua saham tersebut memiliki pangsa pasar yang sangat luas di Indonesia. Oke. Gitu sih. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mas kinerjanya si saham Telkom dan Excel di IH20 itu gimana sih? Ya, kalau untuk dari Telkom sendiri selama semester pertama ya di 2020 itu mengalami penurunan ya sebesar 3,6% secara year on year. Itu kenapa? Karena adanya persaingan yang ketat di dunia operator telekomunikasi, khususnya di segmen pendapatan dari SMS dan juga telepon itu yang anjlok 27,5% ya. Itu yang menyebabkan pendapatan Telkom sendiri itu turun ya. Tapi di sisi lain karena adanya penerapan PSBB ya kan itu menyebabkan tetap data segmen dari data dan internet itu tumbuh ya. Itu sekitar dari data internet sendiri itu 6,8%. Jadi tetap naik ya sebenarnya seperti PSBB. Betul. Nah, terus Oke. ditambah lagi kan si Telkom ini punya IndiHome ya. Ini yang jadi paling menarik di minat masyarakat. Itu dia tumbuh sebesar selama PSBB kemarin itu tumbuh sebesar 19,1%. Justru surprise ini dia naik gitu PSBB. Iya, Di saat betul. orang-orang berpikir kayak mungkin bakal anjlok nih kalau kita ambil saham, katanya Iya. malah naik gitu. Nah, itu naik kenapa? Karena kan sebelum PSBB, pas PSBB gitu, itu kan pemerintah menerapkan kebiasaan baru ya untuk masyarakatnya, yang dimana masyarakat dari kalangan pelajar bahkan pekerja itu dipaksa untuk melakukan kegiatannya dari rumah. Iya, kayak work from home, school from home. Betul. Iya benar. Yang ini Setuju. justru akan meningkatkan terus saham-saham Telkom dan Excel, dan sedangkan dari Excel sendiri ya, kalau Yes. Excel sendiri kinerjanya itu dia justru tumbuh ya di semester pertama itu dia tumbuh 6,7%, dan penumbuh tertinggi itu pendapatannya dikontribusikan oleh data segmen internet yang tumbuh 83% ya. Iya. Yang tumbuh kontribusinya 83% dan dia naik 16,5% ya selama semester pertama. Gitu. Oke, nah kalau kita lihat dari pertumbuhannya Telkom dan Excel sama PSBB, kira-kira tuh prospek kinerjanya mereka gimana sih ke depannya? Iya, kalau Ada menurut- perkiraan dari Mas Restu kah? Menurut kami sendiri untuk prospek kedua saham ini masih bagus ya. Ditambah PSBB masih transisi ya sampai waktu yang belum ditentukan ya. Itu akan meningkatkan terus data internet untuk kedua saham tersebut. Di sisi lain, secara personal, Telkomsel juga dibantu oleh pemerintah ya, yang seperti Makin aman dong ya jadinya. ya betul, seperti kayak Iya, distribusi benar-benar. untuk pelajar-pelajar kepada pelajar-pelajar seperti Banyak subsidi gitu-gitu kan juga. betul. Nah, Itu iya, nantinya justru benar-benar. akan meningkatkan nilai angka subscriber Telkomsel itu sendiri, dan nantinya juga revenue dari data internet itu akan naik signifikan. Kalau menurut kami seperti itu. Dan dari sisi Excel sendiri mungkin nggak jauh beda dari Telkomsel, karena banyak juga Excel mendistribusikan kartunya untuk SMA, SMK juga. Dan di sisi lain juga si Excel sendiri juga sekarang lagi mengadakan kerjasama itu dengan penyedia layanan OTT atau bisa disebut over the top dengan sistem bundling dari XL Home gitu contohnya. Dan nantinya minat masyarakat itu akan jadi tinggi dengan layanan seperti View, Google, terus Instagram, YouTube, bahkan juga sekarang TikTok juga ikut ke XL bundlingnya. Nah, dari situ Oke. sih.
Karena sebenarnya aku dengar kabarnya ada yang kalau Telkom itu kan sama Netflix nih, sama iFlix. Nah, berarti Excel-nya itu ke view yang lebih ke lokalnya Asian-nya gitu ya. Betul. Dan itu bakal narik minat lebih banyak lagi sehingga value-nya lebih naik lagi gitu. Betul. Tapi kalau dari Mas itu bisa nggak kasih kita alasan kenapa pilih sahamnya Telkom dan Excel? Iya, di sisi lain juga ya, saham dari kedua ini, Telkom dan Excel juga masih memiliki nilai valuasi yang sangat rendah ya dari sisi fundamentalnya. Yes. Ya, contohnya dari nilai PBV dan juga EV/EBITDA-nya dia sendiri itu masih jauh di bawah rata-ratanya. Seperti nilai PBV-nya Telkom sendiri itu berada di sekitaran harga 2,9 kali, dan juga EV/EBITDA-nya Telkom itu juga masih berada di sekitaran 4,9 kali ya. Nah, di sisi Excel sendiri dia PBV-nya juga masih berada di sekitaran 1,1 kali, dan EV/EBITDA-nya berada di sekitaran 4 kali, masih jauh sekali. Kalau rata-rata dari Telkom sendiri itu masih di angka 5,9 kali selama 2 tahun ke belakang. Kalau dari Excel berada di 4,9 kali. Berarti sebenarnya kenapa kita pilih Telkom dan Excel karena potensi cuannya lebih tinggi gitu ya. Apalagi sama PSBB gini gitu ya kan. Oke, ini bisa jadi pengetahuan baru nih buat teman-teman juga, sama PSBB better ambil Telkom dan Excel gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Mas Restu ada nggak sih rekomendasi untuk Telkom dan Excel? Ya, kalau dari kami sendiri untuk dua saham tersebut, untuk Telkom kami merekomendasikan target harga 3.800 ya hingga 1 tahun ke depan. Dan kalau untuk Excel sendiri kami merekomendasikan di harga 3.350 untuk 1 tahun ke depan, gitu sih Mbak. I see. Cuan enough ya. Cuan enough. Oke, Mas Restu, makasih loh ngobrol-ngobrol soal pojok saham UY-nya ini. Oke, kita nanti see you di next episode selanjutnya. Bye.